Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Anissa Zara Novita dengan NPM A1A022062. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di materi bab 9, yaitu tentang manajemen kurikulum. Materi yang ada di bab 9 ini yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat, komponen kurikulum, yang kelima, perencanaan kurikulum, yang keenam, model dan implementasi kurikulum, yang ketujuh, pengembangan isi kurikulum, dan yang kedelapan, evaluasi kurikulum. Konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, konferensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yaitu kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini dijelaskan secara operasional oleh Lestari tahun 2006 bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap berikut ini. Yang pertama, tahap perencanaan, meliputi analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk atau master plan berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan tahap yang kedua, ada tahap pengembangan yang meliputi perumusan rasional, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, dan penentuan cara mengukur hasil belajar. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan yang meliputi penyusunan rencana dan program pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian, proses dan hasil belajar, dan setting lingkungan pembelajaran. Yang keempat, tahap evaluasi dan penilaian yang meliputi standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, pengembangan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anaknya. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip manajemen kurikulum. A. Prinsip relevansi. Relevansi internal adalah setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Dan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang mencakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. B. Prinsip fleksibilitas. Yang pertama, fleksibel bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, fleksibel bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan.
D. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. E. Efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan pembandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 2. Manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum. Yang pertama, ada tujuan, berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum, menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran, upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat, evaluasi atau penilaian pembelajaran, komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. E. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. A. Sumber empiris. B. Sumber filosofis. C. Sumber bahan pembelajaran. Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Yang pertama, the Concord-based adaptation model. Model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lathwood. Model ini memfokuskan pada guru. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan serta pengembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga, model Tory. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Oke, pengembangan isi kurikulum. Nah, pengembangan isi kurikulum ini sudah saya paparkan di dalam tabel berikut ini. Materi yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Yang dievaluasi di dalam kurikulum adalah proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi atau pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan proses perbaikan kurikulum. Nah, segitu saja tadi pembahasan yang ada di bab 9 tentang manajemen kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.